Kisah Yusuf dan permata yang retak. Di sebuah toko perhiasan yang termasyhur, bekerjalah seorang pemuda bernama Yusuf. Ia dikenal cerdas, teliti, dan bermimpi menjadi saudagar kaya raya suatu hari nanti. Pemilik toko itu, Tuan Ibrahim, adalah orang yang sangat disiplin dan tegas. Suatu hari, Tuan Ibrahim harus pergi keluar kota untuk urusan mendesak. Ia menyerahkan kunci tokonya kepada Yusuf. Yusuf, jaga toko ini baik-baik. Ingat, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di akhirat. Pesan Tuan Ibrahim sebelum berangkat. Yusuf mengangguk takzim. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mencetak penjualan terbesar hari itu agar tuannya bangga. Menjelang sore, sebuah kereta kuda mewah berhenti di depan toko. Turunlah seorang saudagar kaya dari negeri tetangga. Pakaiannya sutra, cincinnya berderet di jari. Ia masuk dan langsung menunjuk sebuah kotak beludru di rak paling atas. "Keluarkan permata biru itu," perintahnya. Yusuf mengambil permata itu dengan hati-hati. Itu adalah permata yang indah, warnanya biru pekat seperti laut dalam. Sang saudagar kaya terpesona, matanya berbinar-binar. Tanpa menawar panjang lebar, saudagar itu berkata, "Aku akan membelinya seharga 500 dinar emas." Jantung Yusuf berdegup kencang. 500 dinar, itu harga 2 kali lipat dari harga pasaran. Jika ia berhasil menjualnya, ia akan mendapat komisi yang besar. Ia bisa memperbaiki rumah ibunya yang bocor. Saudagar itu sudah mengeluarkan kantong uangnya. Namun, saat Yusuf hendak membungkus permata itu dan mengelapnya untuk terakhir kali, cahaya matahari sore menembus batu tersebut. Yusuf terdiam. Di bagian dalam permata itu, terlihat ada retakan halus setipis rambut. Retakan itu sangat kecil dan letaknya di dalam, sehingga mustahil terlihat oleh mata biasa jika tidak diamati di bawah cahaya matahari yang spesifik. Setan mulai membisikkan rayuan manis di telinga Yusuf. "Yusuf, diam saja. Dia tidak melihatnya. Dia orang kaya. Uang segitu tidak ada artinya baginya. Lagi pula, ini keuntungan besar buat tokomu. Tuan Ibrahim pasti senang." Yusuf menelan ludah. Tangannya berkeringat. Uang 500 dinar sudah ada di atas meja. Tinggal ambil uangnya, serahkan barangnya. Selesai. Namun, Yusuf teringat kisah Nabi Muhammad SAW yang bergelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nabi tidak pernah menyembunyikan cacat dagangannya. Dengan tangan gemetar, Yusuf menarik kembali permata itu dari jangkauan si pembeli. "Maaf Tuan, saya tidak bisa menjual permata ini kepada Anda dengan harga 500 dinar, kata Yusuf pelan. Saudagar itu mengerutkan kening, tersinggung. "Apa maksudmu? Kau pikir uangku palsu? Aku bisa bayar lebih." "Bukan begitu Tuan." Yusuf mengangkat permata itu ke arah cahaya matahari. "Lihatlah di sini. Ada retakan halus di dalamnya. Ini adalah cacat. Jika Tuan membelinya dengan harga mahal, Tuan akan rugi. Permata ini harganya tidak sampai separuh dari tawaran Tuan." Suasana toko hening seketika. Saudagar kaya itu tertegun. Ia mengambil permata itu, menelitinya, dan melihat retakan kecil yang ditunjukkan Yusuf. Wajahnya yang tadi angkuh perlahan berubah menjadi lunak. Ia menatap Yusuf lekat-lekat. "Anak muda," suara saudagar itu bergetar. "Aku telah berkeliling ke banyak negeri. Banyak pedagang yang mencoba menipuku dengan barang palsu demi uangku. Tapi kau justru menolak keuntungan di depan mata demi kebenaran." Saudagar itu menyimpan kembali sebagian besar uangnya,
lalu mengambil sisa uang yang sesuai dengan harga asli permata yang cacat itu. "Aku tetap membeli permata ini, bukan karena keindahannya," kata saudagar itu tersenyum, "tapi untuk mengingatkanku bahwa masih ada kejujuran di dunia ini." Ketika Tuan Ibrahim kembali dan mendengar cerita itu, ia memeluk Yusuf dengan bangga. Namun, kejutan sebenarnya datang seminggu kemudian. Saudagar kaya itu kembali lagi. Kali ini ia tidak datang untuk membeli satu permata, melainkan ia membawa surat kontrak kerjasama. Ia ingin toko Tuan Ibrahim menjadi pemasok tunggal perhiasan untuk keluarganya dan kerajaan di negerinya. Nilai kontrak itu ribuan kali lipat lebih besar daripada 500 dinar yang sempat dilepaskan oleh Yusuf. Yusuf tersadar, kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi ia selalu menyelamatkan di akhir. Dari kisah Yusuf ini, kita belajar. Kejujuran adalah magnet rizki. Menipu mungkin memberi keuntungan instan atau sesaat, tapi kejujuran membangun kepercayaan atau trust. Kepercayaan inilah yang mendatangkan rizki jangka panjang yang tak putus-putus. Meneladani sifat Rasulullah. Sebagai umat Islam, berdagang bukan sekedar mencari untung, tapi mencari berkah dengan meniru sifat sidik atau jujur, dan amanah atau dapat dipercaya. Berkah di balik transparansi. Menyampaikan kekurangan barang dagangan atau aib adalah kewajiban penjual. Allah akan mengganti kerugian materi dengan ketenangan hati dan keberkahan harta.